Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Divya Juanda Pradita, NPM 1931090048. Saya dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan dengan tema pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Baik, yang pertama yaitu tentang model demokrasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang demokrasi pendidikan. Apa sih demokrasi pendidikan itu? Jadi demokrasi pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, atau kratein yang berarti pemerintah, bila dipandang dari segi etimologi. Jadi demokrasi dapat diterjemahkan sebagai rakyat yang berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui perwakilan yang kemudian kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Selanjutnya, pendidikan. Pengertian dari pendidikan adalah suatu proses pembentukan karakter manusia yang mengarah pada kemandirian hidup yang memerlukan suatu penataan yang matang dan terencana. Oleh karena itu, peran pendidikan senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kualitas manusianya sendiri. Jadi demokrasi pendidikan dapat diartikan sebagai hak setiap warga negara atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk menikmati pendidikan. Kemudian demokrasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat sebagai manusia. Melalui upaya demokrasi, pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa keterbukaan dalam kehidupan berpolitik. Selanjutnya, masih mengenai model demokrasi pendidikan, tapi kita masuk ke prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Jadi dalam pendidikan, setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah, antara lain yaitu hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Dari prinsip-prinsip di atas itu dapat kita pahami bahwasanya ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat di mana mereka berada. Karena dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya nih, masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan dan modern, dan sebagainya. Selanjutnya, sekarang kita berlanjut ke prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Jadi, yang pertama yaitu bergerak dalam konteks substansif dari sosiokultural. Jadi, kebijakan publik sebagai salah satu koridor demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi dari warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, partisipasif, dan berkewarganegaraan. Kemudian yang kedua prinsip dari demokrasi yaitu menerapkan model portofolio based learning atau model belajar yang berbasis pengalaman utuh peserta didik dan portofolio assessment atau penilaian berbantuan hasil belajar utuh peserta didik yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis dari model-model atau pemecahan masalah penelitian sosial, perlibatan sosial. Kemudian mereka belajar bersama dengan simulasi dengar pendapat
dialog mendalam dan berpikir kritis, klarifikasi nilai, dan pembelajaran demokrasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu kerangka operasional pedagogik dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah strategi pemecahan masalah dengan langkah-langkah identifikasi masalah, penilaian masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, showcase, dan refleksi. Selanjutnya kita beralih ke globalisasi pendidikan. Jadi apa sih globalisasi pendidikan itu? Jadi globalisasi merupakan pertemuan dua proses historis yang saling terkait. Yakni pertama, globalisasi merupakan produk dinamika ekspansi kapitalis dan akumulasi kapital atau modal uang yang tak terbatas. Yang kedua, globalisasi merupakan proyek yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial dominan yang tengah berusaha menginstitusionalisasikan kekuatannya dalam struktur historis yang akan membantu ekspansi transisional kapital di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Jadi pendidikan berwawasan global dapat digaji berdasarkan dua perspektif, yakni perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global itu merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu itu sendiri dalam memahami masyarakat dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Jadi dia menyesuaikan. Selanjutnya, jadi di sini kita masih ngomongin globalisasi pendidikan nih. Jadi ada pengaruh positif dan negatif dari globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia. Apa sih pengaruh positif dari globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia itu? Nah, teman-teman harus tahu yang pertama yaitu semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan karena tingginya informasi itu yang dapat kita jangkau dari globalisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu globalisasi akan membawa dunia pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Yang keempat, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing karena kita sudah bisa mengakses informasi dari negara lain, dari luar Indonesia, jadi kita menambah wawasan kita. Kemudian yang kelima yaitu adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang meningkatkan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dari globalisasi itu sendiri, karena kita bisa mengakses internet dan yang lain-lain, jadi kita bisa meningkatkan mutu pendidikan karena wawasan yang kita dapat dari internet itu sendiri, dari pengaruh globalisasi itu. Kemudian pengaruh negatifnya nih, jadi kita dari pengaruh positif sekarang kita ke pengaruh negatif. Jadi apa sih pengaruh negatif dari globalisasi terhadap pendidikan Indonesia itu? Jadi yang pertama yaitu dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang ketiga, globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar. Contohnya nih kayak kita yang dulu misalkan masih belajar menggunakan otodidak atau kita belajar menggunakan buku segala macam, sekarang kita udah beralih ke Google dengan adanya globalisasi itu sendiri. Selanjutnya, jadi pendidikan, masa pandemi, masalah dan prospeknya. Apa sih pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya?
Nah, jadi masuknya virus corona di Indonesia itu atau yang dinamakan dengan COVID-19 membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan. Di antaranya yaitu pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau biasa disebut dengan menjaga jarak, tidak mengadakan perkumpulan ataupun pertemuan yang mengaitkan beberapa orang dan ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 itu sendiri yang kemudian semakin hari semakin banyak menimbulkan korban jiwa. Jadi akibat dari virus corona atau COVID-19 itu sendiri juga mengakibatkan terjadinya perubahan strategi di ranah pendidikan akibat dari COVID-19 itu. Ini diterapkan social distancing ini membuat seluruh sekolah di Indonesia diliburkan. Namun para siswa tetap mengikuti proses pembelajaran yaitu pembelajaran online atau daring atau seperti kita sekarang ini, seperti yang kita lakukan. Harusnya kita bisa bertemu secara langsung, bisa menjelaskan secara langsung karena adanya COVID-19 ini, jadi kita melakukan pembelajaran dengan daring atau online. Kemudian selanjutnya dengan menerapkan sistem belajar online atau pembelajaran secara daring ini terkadang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh guru yaitu guru tersebut tidak dapat memonitor proses pembelajaran secara langsung. Jadi guru nggak bisa ngecek kita secara langsung, oh mahasiswa ini benar-benar memperhatikan apa yang dosen sampaikan atau tidak, atau yang guru sampaikan kepada muridnya atau tidak, karena adanya sekolah online atau daring ini. Selanjutnya, permasalahan lain yang timbul juga itu dari adanya sistem pembelajaran secara online ini yaitu akses informasi yang terkendala oleh jaringan yang mengakibatkan lambatnya untuk dapat memproses informasi. Penerapan proses pembelajaran daring ini juga membuat para pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan karena karena murid kita terkadang ada yang berada di luar kota atau yang berada di desa-desa terpencil, mereka mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Jadi, guru juga harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru. Mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan hikmah yang lainnya. Jadi pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memotoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Jadi kalau kita belajar di sekolah kan orang tua nggak tahu nih bagaimana anak kita di sekolah, apakah anak ini benar masuk ke sekolah atau mereka pergi main seperti membolos atau yang lain-lain. Jadi kalau di rumah itu ada hikmahnya karena orang tua kita bisa mengetahui bagaimana kita belajar, apakah kita serius dalam belajar ataupun tidak. Kemudian orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Selanjutnya, jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Apa sih dari kesimpulan apa yang sudah kita bahas pada siang ini? Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu model demokrasi pendidikan. Apa sih model demokrasi pendidikan itu? Apa sih kesimpulan dari itu semua? Jadi demokrasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Model pendidikan demokrasi yaitu bergerak dalam konteks substansif dan sosiokultural, menerapkan model portfolio based learning dan kerangka operasional pedagogik dasar. Kemudian globalisasi pendidikan berdasarkan perspektif kurikuler ini, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan. Sementara berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan ditanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antara bangsa yang amat tinggi. Kemudian pendidikan
masa pandemi, masalah dan prospeknya. Jadi kesimpulannya dengan menerapkan sistem belajar dari online atau pembelajaran secara daring ini terkadang menimbulkan beragam permasalahan yang dapat dihadapi oleh guru maupun oleh murid itu sendiri. Sarana yang dapat digunakan sebagai perangkat pembelajaran online yaitu antara lain aplikasi Zoom, e-learning, Google Classroom, WhatsApp, YouTube, maupun media lainnya. Sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai perangkat dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan pada siang ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.